Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Angelina, NIM B1.111.23 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kebudayaan dan Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar. Latar belakang pengertian khalifah. Khalifah artinya adalah pengganti, yakni pengganti Nabi Muhammad yang berkedudukan sebagai kepala negara atau pimpinan yang tertinggi umat Islam. Dengan kedemikian, khalifah adalah pengganti Rasulullah, pimpinan tertinggi dalam urusan dunia dan agama yang memegang tanggung jawab atas kemajuan agama Islam dan menganutnya berdasarkan ketentuan syariat. Biografi singkat Abu Bakar. Abu Bakar lebih dikenal dengan sebutan Siddiq. Dia dikenal sebagai seorang yang mengerti dengan silsilah keturunan, sebagai pelaku bisnis yang banyak melakukan perjalanan ke berbagai pelosok. Dia adalah sahabat Rasulullah sejak masa jahiliyah dan orang pertama kali masuk Islam dari kalangan tua. Dia dianggap sebagai orang kedua dalam Islam setelah Rasulullah. Abu Bakar memiliki semua sifat yang mulia, kasih sayang, kemuliaan diri, dan keikhlasan. Tetapi bagaimanapun juga, Abu Bakar adalah orang yang paling tepat menggantikan Nabi, mengingat prestasinya dalam 3 hal yang tidak dimiliki oleh sahabat lainnya. Pertama, sebagai orang pertama yang masuk Islam dari kalangan dewasa. Kedua, menemani Nabi sewaktu hijrah ke Yastrib. Ketiga, satu-satunya orang yang ditunjuk oleh Nabi menjadi imam sholat ketika beliau sakit. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penyebaran agama Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. 2. Bagaimana masa kejayaan dan prestasi Abu Bakar As-Siddiq dalam menyebarkan agama Islam. 3. Bagaimana masa keruntuhan dalam kepemimpinan pada masa Abu Bakar As-Siddiq dalam menyebarkan agama Islam. 4. Adakah bukti peninggalan Abu Bakar As-Siddiq dalam menyebarkan agama Islam? 5. Sebutkan hadis atau dahli nakli yang berhubungan dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pembahasan nomor 1. Masa awal pemerintahan Abu Bakar banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Karena hal inilah Khalifah lebih memusatkan perhatiannya memerangi para pemberontak. Maka dikirimkanlah pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamamah. Dalam insiden itu banyak Hufadil Quran yang mati syahid. Kemudian karena khawatir hilangnya Al-Quran, Sayyidina Umar mengusulkan pada Khalifah untuk membukukan Al-Quran. Kemudian untuk merealisasikan saran tersebut, ditulislah Zain bin Tsabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Pola pendidikan Khalifah Abu Bakar masih seperti Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Setelah berhasil meredam segala bentuk pemberontakan yang terjadi di dalam negeri, terutama memerangi orang kafir, Khalifah Abu Bakar disibukkan dengan rencana penghancuran eksistensi Islam oleh bangsa Persia Romawi. Untuk menghadapi kekuatan bangsa Persia, Abu Bakar mengirimkan pasukan tentara Muslim di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan Musanna bin Harisah. Pasukan Muslim tersebut berhasil memenangkan beberapa pertempuran penting melawan bangsa Persia dan merebut beberapa daerah penting di Irak dan kekuasaan Persia. Sedangkan untuk melawan kekuatan bangsa Romawi, Khalifah Abu Bakar memilih 4 panglima Islam terbaik untuk memimpin pasukan Muslim di 4 wilayah berbeda, yaitu Amir bin As di wilayah Palestina, Yazid bin Abi Sufyan di wilayah Damaskus, Abu Ubaidah di wilayah Hims, dan Syuribi bin Hasanah di wilayah Yordania. Empat pasukan Muslim itu dibantu pula oleh Khalid bin Walid yang bertemu di wilayah Syria. Ekspedisi yang dilakukan oleh pasukan Muslim untuk membebaskan wilayah Jazirah Arab dari tangan kekuasaan bangsa Persia dan Romawi terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Tercatat ekspedisi tersebut baru tuntas pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. 2. Dalam setiap peperangan yang dilakukan oleh pasukan Muslim, Khalifah Abu Bakar bertindak sebagai panglima tertinggi tentara Islam. Keputusan yang dibuatnya sangat berpengaruh terhadap pergerakan pasukan Muslim.
Hal tersebut dari segi tata negara menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq yang menjabat sebagai seorang kepala negara juga sekaligus sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Jabatan tersebut berlaku pada masa pemerintahan di zaman modern ini. Khalifah Abu Bakar berhasil menanamkan dan membangun kekuatan Islam dari berbagai bidang kehidupan. Di masa awal pemerintahan Islam yang sebelumnya sempat goyah karena Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar As-Siddiq berhasil mempertahankan kesatuan Islam. Dia berhasil membangun sistem sosial politik, terutama sistem pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Salah satu faktor yang membantu keberhasilan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah sikap keterbukaannya dengan memberikan hak dan kesempatan kepada para sahabat memberikan pandangan sebelum pengambilan keputusan. Pada saat pasukan Islam sedang berada di luar kota, Abu Bakar sakit selama 1 minggu. Pada saat itu dia bermusyawarah dengan para sahabat termuka. Ia berhasil menetapkan penggantinya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua. Abu Bakar meninggal dunia dalam usia 63 tahun setelah memerintah selama 2 tahun beberapa bulan. Pada saat hendak meninggal sebagai khalifah, Abu Bakar ternyata hanya memiliki seorang budak negro, seekor unta, dan selembar tikar seharga 5 dirham. Sebab selama memimpin juga, Abu Bakar mengatakan dia dan keluarganya memakan makanan yang biasa, mengenakan pakaian paling sederhana, dan tidak sedikit pun menyimpan harta kaum milik muslim. Abu Bakar kemudian meminta Aisyah untuk memberikan semua itu kepada Umar bin Khattab untuk disedekahkan kepada umat Islam. 5. Dalam hadis yang sangat populer di kalangan kaum muslim, sekiranya aku diizinkan oleh Allah untuk menjadikan seorang sebagai khalil, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Akan tetapi ia adalah saudara dari sahabatku, sedangkan Allah telah menjadikan sahabat kalian ini atau diriku sebagai khalilnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3656, Muslim nomor 2383. Abu Bakar adalah orang yang paling bersemangat dalam beramal. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali. Jika kamu menyembunyikannya dan kamu memberikan kepada orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Al-Baqarah ayat 2:201. Bahkan di dalam hadis yang disahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ketika terjadi sedikit perbedaan pendapat dalam menentukan khalifah setelah wafatnya Rasulullah, Umar bin Khattab menjadikan alasan tersebut sebagai sebab bahwa Abu Bakar yang paling berhak. Beliau mengatakan, "Wahai kaum Ansor, bukankah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin sholat kaum muslim? Maka siapakah di antara kalian untuk melangkahi Abu Bakar?" Maka orang-orang Ansor pun menjawab, "Kita berlindung kepada Allah melangkahi Abu Bakar." Hadis riwayat Ahmad 1282, cetakan Mu'asfar Ar-Risalah. Kesimpulan dari pembahasan di atas menjadi kesimpulan makalah ini sebagai berikut. 1. Umat Islam betul-betul masih berpegang kepada tali agama yang lurus. Dalam artian ajaran Islam dijadikan sebagai dasar negara. Apa yang diperintahkan oleh agama diyakini sebagai kebenaran mutlak dan mereka tidak ragu terhadap ajaran Islam itu sendiri. 2. Di samping perkembangan peradaban Islam yang pesat pada masa Khulafaur Rasyidin, juga terdapat hambatan-hambatan, yaitu A. Munculnya nabi-nabi palsu setelah pasca meninggalnya Rasulullah. B. Munculnya kelompok-kelompok pemberontak baik dari luar Islam terlebih dari dalam Islam itu sendiri. Ketiga, terjadinya perpecahan kaum muslim yang dipicu oleh kelompok-kelompok tertentu yang berkeinginan menduduki posisi khalifah. Akhirnya orang Islam pada masa itu saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Dan salah satu tokoh yang terkenal berambisi merebut kekuasaan adalah Muawiyah dan Zubair, dan masih banyak lagi
yang berambisi untuk menjadi khalifah. 3. Usaha yang dilakukan umat Islam dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu para nabi palsu dibasmi baik dengan cara damai bagi kelompok yang tidak mengindahkan ultimatum dari khalifah, maka jalan terakhir adalah dibasmi dengan cara dipengerangi. Cukup presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.